Selamat pagi. Untuk memenuhi tugas modul 2.3 tentang coaching dengan model cerita, kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah cerita yang berjudul Kasus Bu Ami. Diceritakan di salah satu sekolah, ada sebuah kasus yang dialami salah satu guru yang bernama Bu Ami. Yang kasusnya adalah beliau baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika Bu Ami mengajar tanpa buku teks. Bu Ami mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, Bu Ami menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal tersebut kepada kepala sekolahnya. Bagaimanakah Bu Ami menyikapinya? Dalam cerita ini, pemeran utamanya adalah Lalu Gede sebagai coach, Juhainiah sebagai coaching, Ahmad Ruslan sebagai pengamat 1, Made Wesyata Pandey sebagai pengamat 2. Untuk kelanjutan kisahnya, sama-sama kita saksikan. Langsung saja ke TKP. Assalamualaikum Bu Ani, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Kalau Bapak gimana? Alhamdulillah baik-baik juga Ibu. Mohon maaf Ibu, beberapa hari ini saya lihat Ibu Ani agak kurang bersih, tidak seperti biasanya. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Sebenarnya sih ada masalah sedikit Pak. Masalah itu ya. Boleh tahu Ibu Ani bisa bercerita ke saya. Iya, sebenarnya saya ingin mencari teman yang mau membantu menyelesaikan masalah saya, supaya masalah saya ini tidak berlarut-larut dan menjadi beban pada diri saya Pak. Terima kasih Pak, mau membantu. Oh iya ya, terima kasih juga Ibu Ani sudah berbagi dengan Ibu. Bisa bantu ya Bu? Iya, bantu saya Pak mencari solusi yang terbaik dari masalah ini, supaya tidak ada pihak yang tersinggung dengan tindakan saya Pak. Apa yang Ibu ingin hasilkan dari diskusi kita ini Ibu, kira-kira? Saya ingin masalah yang saya hadapi ini bisa teratasi dengan baik Pak. Oh, memangnya ada masalah apa ya Bu? Sehingga bisa seperti itu. Ibu Ami bisa jelaskan lebih detail mungkin permasalahan Ibu. Begini Pak, pengawas sekolah yang melakukan supervisi beberapa hari yang lalu tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Ketika diingatkan pengawas tersebut, tampaknya tersinggung dengan dan melaporkan hal itu kepada kepala saya Pak. Oh, kira-kira kenapa ya sampai pengawas bisa tersinggung Bu? Karena saya berpendapat, walaupun saya tidak menggunakan buku teks saat mengajar, tetapi saya tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku dan memanfaatkan sumber-sumber dan referensi yang sesuai dengan materi yang diajarkan Pak. Gitu saya bilang sama pengawas. Oh, terus mengapa Ibu berpikir mengajarnya tidak menggunakan buku teks saja Ibu? Karena saat ini kan kita mengajar tidak mesti menggunakan buku teks, tetapi kita juga harus menggunakan sumber atau referensi yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, dan tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku Pak. Benar juga sih Bu. Tetapi memangnya materi yang Ibu ajarkan berbeda dengan yang ada di buku teks. Dan tempat perbedaannya kira-kira gimana ya dengan buku teks? Tidak, materinya sama kok Pak. Cuma perbedaannya terletak pada teknik menyampaikan materi. Kalau di buku menyampaikan materi, di buku teks merangkum materi. Sementara saya menggunakan teknik praktikum untuk menyampaikan materi tersebut Pak.
Oh, kalau saya amati berarti kelihatannya di sini ada sedikit ini ya, saja nih. Kalau saya lihat ini Ibu sudah menunjukkan komitmen yang sangat baik karena menyampaikan materi Terima kasih Pak atas sanjungannya, saya merasa tersanjung. Kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini ke depannya seperti apa ya? Saya berencana akan menemui kepala sekolah untuk menjelaskan permasalahan ini dan minta saran mengenai apa yang harus saya lakukan, Pak. Oh, kira-kira ada alternatif yang lain enggak? Kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini? Ada, Pak. Saya juga berencana untuk meminta maaf kepada pengawas dan meminta bimbingan beliau, Pak. Nah, bagus sekali itu, Bu. Dari berbagai solusi yang Ibu pikirkan tadi, kira-kira solusi mana yang menurut Ibu akan Ibu pilih ke depan? Solusi yang saya pilih lebih dulu adalah menghadap ke kepala sekolah untuk menjelaskan permasalahan yang saya alami dan meminta solusi seperti apa yang harus saya lakukan. Begitu. Oh iya iya iya. Dari solusi yang Ibu pilih itu kira-kira hambatan hambatan saya gini Pak, saya kurang berani untuk menghadapi dan menjelaskan langsung kepada kepala sekolah. Itu hambatan saya. Iya iya. Kalau begitu Ibu, untuk mengatasi hambatan tersebut, kira-kira cara Ibu bagaimana ini untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan mencoba meminta bantuan kepada rekan guru atau wakil kepala sekolah urusan kurikulum untuk menemani saya menghadap ke kepala sekolah. Wah, bagus sekali itu Bu. Kira-kira dari diskusi kita ini bisa Ibu cerita kembali solusi yang akan. Iya. Saya akan menghadap dan komitmen Ibu ini bagaimana? Saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menjelaskan permasalahan yang saya alami dan meminta solusi seperti apa seperti apa yang harus saya lakukan. Oh iya ya Bu. Saya sangat setuju sekali dengan alternatif pembicaraan yang Ibu. Sebelum masuk kelas, saya harus menyiapkan perangkat pembelajaran dan buku teks. Besok pagi, saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menjelaskan permasalahan dan minta solusi dari beliau. Untuk permasalahan itu kira-kira siapa yang menjaga komitmen yang Ibu buatkan? Saya meminta bantuan Pak Lawan untuk mengingatkan komitmen saya dan juga sebagai teman berdiskusi dalam menyiapkan diri mengenai apa, bagaimana langkah-langkah dan apa saja yang harus saya sampaikan ke kepala sekolah, Pak. Nah, saya sangat senang sekali mendengar komitmen Ibu. Semoga bagaimana yang Ibu. Alhamdulillah Pak, sekarang rasanya sudah lega 80%. Masalah saya terasa sudah teratasi. Terima kasih Pak atas bantuannya. Sama-sama Bu Ami, saya juga sangat senang sekali melihat Ibu Ami yang sekarang sudah kembali ceria. Saya selalu siap untuk membantu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas bantuannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap saling membantu. Amin, amin. Yang dalam kesempatan ini berperan sebagai pengamat dua, di mana
langkah-langkah dalam model kita yaitu pertama tujuan, yaitu menyampaikan tujuan coaching. Nah, sudah disampaikan tadi apa yang menjadi tujuan dari diskusi tersebut sudah nampak. Terus alur-alurnya sudah benar, tuntutannya juga sudah benar. Terus yang berikutnya diidentifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi yang dimiliki coach. Nah, tadi sudah nampak juga pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarahkan tentang identifikasi apa potensi dari yang ingin dicapai dari tujuan yang diharapkan dari seorang coach tersebut. Terus yang berikutnya di rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, sudah nampak juga tadi, yaitu dengan pertama yaitu dengan berdiskusi dengan kepala sekolah, terus akan meminta maaf dan memohon bimbingan dari Bapak pengawas. Ditanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, sudah nampak juga bahkan ada dukungan dari Pak Wawan untuk menjaga komitmen yang ingin dilakukan oleh Bu Ami tersebut. Mungkin sekian lembar observasi dari pengamat Made Wisata Pandey. Ini sebagai pengamat satu. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Pandey tadi, bahwa apa yang coach dan coach tampakkan itu sangat luar biasa. Artinya saya tidak membayangkan bahwa rekamannya seperti tadi itu. Saya tidak menyangka seperti itu. Ternyata chemistry antara keduanya nyambung. Coach menunjukkan bahwa sebagai coach dan coachnya menunjukkan penampilan sebagai coach yang sangat baik. Mengenai model Tirta, saya rasa sudah terpenuhi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sudah dijelaskan sama Pak Pandey tadi. Saya rasa itu sudah sangat bagus. Kemudian bahasa tubuh yang ditampilkan oleh kedua pemeran utama kita itu sangat-sangat luar biasa. Saya salut sekali. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Bagaimana?